Erick Thohir pastikan keputusannya tepat untuk timnas Indonesia. Pelatih Amerika Serikat soroti supporter di Indonesia sering menembak laser saat pertandingan. Move on dari kekalahan, Sintayong siapkan strategi balas dendam. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Erick Thohir pastikan keputusannya tepat untuk timnas Indonesia. PSSI baru saja menambah amunisi naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud ialah Ragnar Oratmagun. Sayap serang Fortuna Sitrats itu diyakini dapat menambah kekuatan skuad Garuda. Ragnar merupakan target lama yang dinaturalisasi menjadi WNI. Butuh beberapa tahun untuk meyakinkan sang pemain hingga akhirnya berkomitmen untuk membela timnas Indonesia. Erick mengatakan PSSI memang tidak akan asal-asalan dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Hal tersebut agar kontribusi pemain itu bisa mendongkrak performa skuad arahan Sintayong. Ya, Ragnar punya komitmen untuk bela merah putih. Kebetulan posisinya kita butuh dia. Dia bisa main menyerang kiri, juga bisa di belakang striker. Jadi second striker, kata Erick. Menteri BUMN itu mengatakan sang pemain masih muda dan akan terus berkembang seiring jam terbang yang semakin banyak. Tentunya hal itu menjadi investasi buat timnas Indonesia. Jadi opsinya yang bagus, usianya masih 25. Tugas Erick Thohir. Pelatih Amerika Serikat soroti supporter di Indonesia sering menembak laser saat pertandingan. Amerika Serikat U17 bertanding menghadapi Burkina Faso pada matchday kedua Piala Dunia U17. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Jakarta International Stadium pada Rabu 15 November. Pada laga pertama, kemenangan berhasil diraih Amerika Serikat dengan menaklukkan perlawanan Korea Selatan 3-1. Sementara Burkina Faso harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor telak 3-0, sehingga kini menduduki posisi juru kunci. Menurut Segares, Burkina Faso tetap menjadi tim berbahaya meski pada laga pertama kalah dari Prancis. Dia menyebut Burkina Faso hanya kurang beruntung karena mereka sesungguhnya tim yang sulit. Ketika saya melihat lawan di grup ini, saya tahu pertandingan di grup ini tidak akan mudah. Burkina Faso adalah lawan yang sulit. Mereka punya kekuatan fisik dan postur yang tinggi. Mereka punya 3 penyerang yang bagus dan unggul dalam duel udara. Ini yang harus diwaspadai. Mereka juga hebat dalam situasi 50-50 saat berebutan bola. Saya sudah prediksi ini akan menjadi pertandingan yang mengutamakan fisik. Jelasnya. Selain itu, tim Amerika Serikat juga menyoroti soal penonton yang akan menjadi musuh mereka saat menghadapi Burkina Faso U17 nanti. Sama ketika Taylor Hall dan kawan-kawan saat melawan Korsel di pertandingan pertama. Saat itu penonton menyoraki timnya dan memberikan dukungan kepada Korsel. Tapi hal itu dinilainya tidak masalah. Meski memberikan dukungan kepada tim lawan, kehadiran penonton menjadikan pertandingan kian semarak. Karena itu pula kami sangat ingin berada di sini, dan itu benar. Kami pernah menghadapi situasi yang lebih sulit dengan penonton saat melawan Guatemala yang bertindak sebagai tuan rumah di babak kualifikasi. Ada tidak kurang 20.000 supporter yang menjoraki kami. Bahkan ada yang menembakkan laser pada pemain kami. Tapi kamu tahu kami butuh pengalaman seperti itu. Ini adalah sebuah pertandingan. Ada penonton mendukung kami tetapi kadang mereka memberikan tekanan kepada kami karena mendukung tim lawan. Itu menjadi pengalaman berharga untuk pemain. Mereka akan bisa mengatasinya seiring waktu dan akan bermain baik karena hal itu. Jelas Segares. Move on dari kekalahan, Sintayong siapkan strategi balas dendam. Sintayong mengakui bahwa Irak bermain bagus saat mencukur timnas Indonesia 5-1 pada laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basara International Stadium pada Kamis 16 November. Namun pelatih berpaspor Korea Selatan itu bakal membalaskan dendamnya saat skuad Garuda berstatus sebagai tuan rumah. Kami jelas mengalami kekalahan berat dari Irak. Saya pikir saya mengucapkan selamat kepada Irak, mereka bermain bagus. Irak tampil baik, kata Sintayong. Si sendiri menegaskan bahwasanya timnas Indonesia bakal balas dendam pada laga selanjutnya. Terlebih fanatisme supporter Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan supporter di Irak.
Kami akan memainkan permainan yang lebih bagus di kandang kami. Ini adalah pertandingan kandang bagi mereka dan banyak supporter di stadion ini juga. Kami harus percaya diri akan ada banyak supporter Indonesia di laga selanjutnya. Tapi di atas itu Irak memang bermain bagus. Jelas Sintayong. Sementara itu selanjutnya timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila pada Selasa 21 November mendatang. Diharapkan tim Merah Putih bisa mengobati kekecewaan dengan kemenangan atas Filipina.